Mata yang melihat, telinga mendengar, lalu hati. Karena bagian teks yang kita baca ini mengisahkan bagaimana seorang yang mapan, seorang yang kaya, seorang yang sudah punya pekerjaan di istana, di Puri Susan. Dia juru minuman raja, orang kepercayaan Raja Artasasta, seorang raja Persia. Seorang yang luar biasa dalam talenta. Orang ini dia punya garis keturunan juga, dia orang Yahudi. Tapi dia bisa bekerja di pemerintahan Persia. Kenapa bisa? Karena pasti dia punya kualifikasi. Pasti dia punya kapasitas. Pasti dia punya kehidupan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati bangsa pilihan ini. Sekalipun mereka ada dalam pembuangan, sekalipun mereka ada dalam kesusahan pada waktu itu mulai dari Babel, karena dosa-dosa mereka. Mereka yang bersungguh-sungguh, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, Nehemia ini, dia punya talenta, dia punya pekerjaan, dia punya Tuhan, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati yang berbeban. Dan hari ini Bapak Ibu dan saya ditantang oleh firman Tuhan untuk kita di tanah Papua, untuk kita di Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Bapak Ibu punya mata atau tidak? Bapak Ibu punya telinga atau tidak? Bapak Ibu dan saya para majelis punya hati atau tidak? Kenapa? Karena hari ini Tomo belajar tentang berdoa bagi sesama. Itu tema perenungan kita di minggu pagi hari ini. Ya, doa bagi sesama. Sesama di sini dalam konteks yang kita baca Nehemia pasal 1, ternyata pada waktu Tuhan hukum bangsa Israel ini, orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, masukkan mereka di Yerusalem, tanah perjanjian itu. Mereka sudah dibangun bait Allah yang megah, tembok-tembok Yerusalem yang kokoh. Tidak ada yang bisa lawan mereka karena mereka punya Tuhan. Tapi kemudian mereka berubah setia. Mereka kemudian melakukan yang jahat. Mereka mulai menyombongkan diri, angkuh. Ya, kalau gereja mulai sombong dan angkuh, Bapak Ibu di gereja ini tidak mau dengar Tuhan lagi, tinggal tunggu waktu saja. Bapak Ibu dihukum oleh Tuhan. Ya, jangan bikin gereja ini seolah-olah Tom punya. Seolah-olah kita punya bangsa pilihan saja yang lihat Tuhan tatap muka dengan Tuhan, yang dapat 10 hukum, Tuhan kasih penghukuman ketika mereka berbuat dosa. Tuhan sudah kasih ingat-ingat tapi don't mau dengar. Tuhan kasih pendeta, nabi-nabi bicara don't mau dengar. Dong kasih nabi-nabi itu pindah. Dong hukum nabi-nabi itu, bahkan nabi-nabi ada yang dibunuh. Dan Tuhan sangat marah. Karena apa? Keadilannya diusik. Keadilan Tuhan diusik. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, mereka harus masuk di Babel. Pembuangan di Babel. Mereka terhina. Mereka dibuat malu. Perkakas-perkakas bait Allah dibawa ke Babel. Tapi Tuhan berjanji, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku, kalau kamu menanyakan aku dengan sungguh-sungguh ketika kamu di Babel. Yeremia 29 ayat 11. Sekalipun mereka 70 tahun ada dalam pembuangan, tapi kalau mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan ada untuk mereka. Dan sejarah membuktikan, mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka bisa bekerja dalam kerajaan kafir itu. Mereka, salah satu ini adalah Nehemia. Nehemia menjadi orang kepercayaan Raja Artasasta. Bukan karena dia menjilat, seperti hari ini banyak orang menjilat. Bukan karena dia apa? Jadi tim sukses. Bukan. Tapi karena dia punya Tuhan. Dia punya hati yang ada Tuhan. Maka Artasasta senang kepadanya. Memberikan kepercayaan dia sebagai juru minuman raja. Tidak sembarang orang. Itu harus orang-orang yang sungguh-sungguh dipercayai. Dan itu menandakan hati daripada Nehemia. Hatinya ada Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita punya hati? Nanti kita akan lihat bersama. Mari hari ini kita akan belajar. Kenapa orang yang mapan,
orang yang kaya, orang yang punya talenta, orang yang sudah senang. Kenapa dia harus peduli lagi kepada saudara-saudara yang lain? Di ayat 1-3 Bapak Ibu lihat firman Tuhan berkata, Nehemia kemudian bertanya kepada Hanani. Ayat 2, datanglah Hanani, seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yudea, dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Bapak Ibu, Yerusalem sudah lumpuh. Yerusalem tidak ada lagi kebanggaan. Ketika Raja Nebukadnezar datang mengalahkan mereka, Raja Nebukadnezar hanya ambil orang-orang yang produktif, orang-orang yang tua, yang punya cacat celah, dikasih biar saja. Di kota yang sudah dihancurkan, tembok-tembok sudah dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Bertahun-tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun Nehemia hidup enak. Nehemia ada di dalam kerajaan, menjadi orang dekat dengan raja. Dia punya kemapanan, dia punya semua-semua. Tapi ketika dia bertemu dengan Hanani, dia panggil Hanani, dia panggil saudara-saudara dari Yehuda yang tahu tentang Yerusalem, yang tahu tentang tembok-tembok itu. Lalu apa? Mereka cerita bahwa orang-orang buangan, sisa-sisa orang-orang yang masih tinggal di ayat 3, di daerah sana di Yerusalem itu ada dalam kesusahan besar. Mulut bertanya karena hati ada hati. Lalu dia mendengar laporan daripada Hanani dan saudara-saudara, orang-orang yang masih tinggal di sana dalam kesusahan besar, ada dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem masih hancur. Dan Bapak Ibu Saudara, Ezra membawa, ya kalau Nehemia nanti dia kloter ketiga, ya kloter pertama Zerubabel, kemudian Ezra, mereka sudah bangun bait Allah, lagi. Tapi tembok-tembok masih tetap hancur, sehingga mereka mudah diserbu, mereka mudah dalam keadaan tidak nyaman. Dan inilah yang dikatakan tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu, inilah kebenaran yang kita mau baca. Kalau Bapak Ibu dan saya pendeta majelis, warga jemaat, kita yang sudah ada di gereja, kita sudah ada di rumah Tuhan ini, masihkah ada hati kita yang berbeban melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu lihat kota Padang Bulan, Bapak Ibu lihat Tompo daerah, orang mabuk banyak, orang berzina banyak. Kita berkelahi, adat tidak kita tempatkan pada porsinya, tapi adat mau lebih tinggi daripada Injil. Tidak boleh, Injil harus lebih tinggi daripada adat. Karena Tuhan lebih dahulu ada baru manusia. Bukan manusia ada dulu baru Tuhan. Tuhan pencipta. Bapak Ibu, Tuhan mulai harus mengerti, ya, Tuhan semua orang beradat, tapi adat itu ada porsinya. Jangan sampai adat ini menghancurkan kebenaran, tidak boleh. Jangan sampai Tuhan tidak dengar Tuhan lagi. Ini keadaan kita. Orang mulai hidup bebas, bekerja sembarangan. Bapak Ibu lihat, kita punya jumlah jemaat banyak, tapi yang ibadah hanya berapa saja. Adakah hati yang berbeban? Seperti Nehemia. Nehemia punya hati berbeban. Nehemia punya mulut bertanya, melihat, oh saudara-saudara, saya punya nenek moyang, saya punya kampung ini, saya punya kota Yerusalem ini hancur. Mereka tercelah. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Bapak Ibu sekarang lihat Tuhan di tanah Papua. Bapak Ibu lihat keadaan kita. Dan Bapak Ibu dan saya harus menangis. Tapi kadang Tuhan terlalu tahu. Bapak Ibu firman Tuhan berkata, ketika Bapak Ibu lihat sesuatu itu salah, dan Bapak Ibu tidak memberitahukan berdoa, maka dosa itu Bapak Ibu Tuhan tanggungkan buat kita. Ketika dosa kita tahu itu salah dan kita biarkan saja, maka dosa itu ditanggungkan kepada kita. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu lihat orang mulai hidup bebas. Orang hidup kacau-kacau di luar, tapi nanti dia datang sembahyang. Setelah itu apa? Dia bikin kacau lagi di gereja. Dia mau dia yang harus dihormati, bukan Tuhan Allah lagi. Inilah keadaan-keadaan, coba Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat kesusahan dalam ekonomi. Kita kesusahan untuk pendidikan anak-anak. Dan inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti Nehemia dengar, Nehemia lihat, juga Yerusalem sudah hancur luluh. Orang-orang ada dalam kesukaran besar,
dalam keadaan tercela. Saya tidak tahu majelis dong lihat ini atau tidak. Atau yang penting kami melayani saja. Bapak Ibu, saya di Jemaat Elohim, saya mulai mendata. Saya ajar majelis mendata. Yang ibadah berapa orang? Dari yang berapa? PKB berapa orang di setiap rayon? Kalau 40 orang, yang datang cuma 10 orang, 30 orang kemana? Cari tahu, dong punya masalah atau tidak. Itu tugas kita. Sebelum Tuhan nanti hukum kita, Tuhan adili kita. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya suami bagaimana? Istri bagaimana? Anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak nakal, sudah lihat anak-anak nakal contoh. Anak-anak miras, anak-anak pakai narkoba. Anak-anak tidak tahu injak pintu gereja. Ibu-ibu lihat ibu-ibu punya suami bagaimana? Ini masalah. Seperti Nehemia juga dengar masalah itu. Ada keadaan tercela. Ada keadaan tercela, ada keadaan penawanan. Ya, ada keadaan kesukaran besar, minta maaf. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Maka bagian yang kedua, kita belajar di ayatnya. Di ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu tolong lihat sebentar. Ayat 4 mari kita baca bersama-sama dengan ayatnya yang ke-5. Kita baca sama-sama. Kebenaran kedua. Ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bapak Ibu nanti baca karena waktu kita yang terbatas, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di rumah sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu lihat, kalau tadi kita mendapati Nehemia mendengar ada masalah, ada pergumulan, dia pun saudara-saudara menderita, saudara-saudara tidak punya masa depan, saudara-saudaranya dalam kesusahan besar, dan dia juga orang Yahudi. Tapi sekarang dia senang, dia ada di samping raja, dia mapan, dia kaya. Tapi karena dia punya Tuhan, dia peduli dengan dia pun saudara-saudara punya masalah. Dia peduli dengan pergumulan-pergumulan yang ada ini. Maka lihat di ayat 4, Nehemia duduk dan menangis. Berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, inilah hati orang yang punya beban. Sehingga di sini lihat kita mendapati satu kebenaran. Kebenaran yang kedua yaitu apa? Nehemia berdoa dengan penuh kesungguhan. Dan Nehemia bertindak karena ada kuasa besar Allah yang akan menolong. Nehemia tahu, saya harus berdoa sungguh-sungguh. Saya harus bertindak. Kenapa? Karena saya punya Allah yang besar. Allah yang berpegang pada perjanjian itu. Bagi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Itu yang Yeremia ungkapkan. Bapak Ibu, Yeremia berdoa. Tumpu gereja berdoakah tidak? Majelis berdoakah tidak? Tong kadang tidak bisa berdoa bersama untuk jemaat. Tong hanya sibuk dengan perayaan-perayaan saja. Tong tidak tahu beratus-ratus orang sudah terhilang dalam jemaat kita. Banyak orang yang nanti mati dan tong datang kubur dan iblis tertawa. Karena apa? Karena dia mati dalam dosa-dosanya. Dia mati dalam kemabukan, dia mati dalam persinahan, dia mati dalam apa? Di luar iman. Dan Bapak Ibu pakai jas, saya pakai toga, baru tong pergi pemakaman dia. Lalu tong bilang nanti berjumpa di surga yang kekal. Apa bedanya orang mati dalam dosa dengan orang mati dalam kehidupan iman yang percaya? Tidak ada berarti. Berarti gereja ini bikin hancur saja tidak apa-apa. Karena orang yang berdosa pun bisa masuk surga. Orang yang mati dalam persinahan pun bisa masuk surga. Siapa bilang? Itu Bapak Ibu punya kata-kata sendiri. Bapak Ibu baca kitab Wahyu. Surga itu suci dan kudus. Tidak ada sembarang orang bisa masuk. Maka kita belajar dalam gereja ini. Tong belajar rendah hati supaya tong bisa dapat itu kemurahan Tuhan. Tong bisa dapat hidup dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Yeremia dia berdoa, Nehemia dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berpuasa Bapak Ibu. Puasa bukan milik karismatik. Puasa milik kita. Ini firman Tuhan. Dia berpuasa, dia merendahkan hati, dia sungguh-sungguh. Lalu dia bilang apa? Tuhan, ampuni saya punya dosa dan keluarga saya.
Ampuni dosa saya punya ini, bangsa pilihan ini, ampuni dosa-dosa mereka. Bapak Ibu bisa lihat ya, firman Tuhan berkata di ayat 6 dan 7. Ya, ayat 5 isi doa Nehemia. Isi doa Nehemia berisi pujian dan ucapan syukur. Dia katakan begini, ya Tuhan semesta langit, ayat 5, Allah yang besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Ini dia memuji dan dia bersyukur karena dia punya Allah yang besar. Lalu ayat 6 dan 7, Nehemia berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Nehemia bertobat dengan berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu. Mari kita baca ayat 6 sebentar. Ayat 6 supaya kita sama-sama. Ayat 6 ini yang dinyatakan oleh Nehemia. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bapak Ibu, banyak doa-doa kita tidak dijawab karena kita datang kepada Tuhan sembarangan. Tuhan sudah buat salah, ada baku benci, baku marah, tapi datang sama Tuhan enak-enak saja, seolah-olah tidak ada dosa. Ada buat persinahan di dalam hati, pikiran, tapi anggap itu tidak apa-apa. Yang penting saya datang, Tuhan tolong saya punya anak, Tuhan tolong saya punya keluarga. Tuhan tidak pernah jawab, kenapa? Karena kita tidak beres. Nehemia mulai berdoa, Tuhan Kau Maha Kuasa. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Lalu dia bicara, Tuhan kami punya dosa banyak, kami bertobat atas dosa-dosa kami. Setelah itu baru dia memohon di ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Permintaan khusus dari Nehemia agar Tuhan ingat, Tuhan punya firman sendiri, pesan Tuhan kepada Musa. Bila bangsa ini berubah setia, Tuhan cerai beraikan di ayat 8. Tapi bila mereka bertobat, berbalik dari dosa-dosa dan tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan kumpulkan mereka kembali. Sekalipun mereka sudah terbuang jauh di ujung-ujung bumi, tapi Tuhan akan kumpulkan mereka kembali. Nehemia bilang begini, Tuhan, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Tuhan bebaskan dengan kekuatan besar, dengan tanganmu yang kuat. Bapak Ibu, inilah doa orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, memuji Tuhan, lalu sadar siapa dirinya, lalu minta, Tuhan, masa Tuhan hukum kami kalau kami mau bertobat? Masa Tuhan mau tinggalkan kami kalau kami mau kembali? Kan Tuhan punya firman seperti ini. Itu yang Nehemia katakan buat Tuhan. Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak kita yang gagal. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Biarpun Bapak Ibu hari ini seorang pembunuh, biarpun Bapak Ibu hari ini seorang pesina, apapun dosa kita, dosa saya, Tuhan menyambut kita. Asal kita datang dalam kerendahan hati, kesungguhan, dan mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan itu yang berkuasa. Bapak Ibu, Tuhan berkuasa rubah tompu suami, tidak. Tuhan berkuasa rubah tompu istri, tidak. Tuhan berkuasa rubah kita di Sion Padang Bulan, tidak. Masa gereja Tuhan ada, Tuhan yang besar ada, baru tompu keadaan begini-begini saja terus. Kemalasan begini saja misalnya, atau yang rajin hanya Bapak Ibu saja. Apakah Tuhan tidak bisa merubah orang yang minum-minum? Bisa. Tapi kadang Tuhan tidak mau merendahkan hati, jujur dan terbuka. Masalah-masalah tadi Nehemia datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Bagian yang terakhir ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini itu bukan berarti Hanani, bukan. Orang ini berarti Raja Artasasta. Karena dia juru minuman raja, nanti dia mau minta izin. Raja, kasih saya izin untuk pergi dan bangun tembok-tembok Yerusalem lagi.
Dia minta izin sama orang kafir, orang Persia. Tapi kenapa Raja Artasasta kemudian berikan izin dan berikan juga surat supaya semua orang bantu Nehemia? Kenapa? Karena Nehemia punya hati. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Makanya Nehemia bilang di bagian akhir, biarlah aku mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan yang berkuasa itu menjamah, siapapun akan digerakkan oleh Tuhan. Maka bagian yang terakhir bicara, Nehemia minta Tuhan jawab doanya. Dan komitmen daripada Nehemia, dia mau berhasil. Bapak Ibu, ini hanya teks awal. Teks-teks selanjutnya bicara bagaimana Nehemia dapat tantangan yang luar biasa. Tapi semua dapat dia lewati dan dia dapat membangun tembok-tembok Yerusalem kembali. Apa tembok-tembok dalam tanda petik yang sedang Bapak Ibu dan saya alami? Bapak Ibu jujur sama Tuhan hari ini. Kalau tadi bangsa Israel punya tembok-tembok Yerusalem yang hancur, masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi hari ini? Tuhan, saya tidak bisa menang daripada saya punya dosa ini, tabiat ini. Dari saya punya kebiasaan ini Tuhan. Saya orang yang kasar, orang yang mau menang sendiri. Ini tembok yang ada dalam tanda petik. Bapak Ibu, masalah-masalah apa? Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah untuk masalah Bapak Ibu dan juga sesama. Tanah Papua membutuhkan doa-doa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tanah ini damai, atau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, mulai ambil waktu untuk berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tapi Tuhan juga hidup bertindak yang benar. Komitmen, saya mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti Nehemia. Komitmen supaya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Bapak Ibu, ini bagian firman Tuhan untuk kita. Karena waktu kita terbatas, biarlah Roh Kudus nanti memberitahukan Bapak Ibu. Tapi prinsip kebenaran ada 3 yang kita sudah belajar. Pertama, Bapak Ibu dan saya juga punya mata, telinga, hati. Apakah Bapak Ibu sudah mapan? Bapak Ibu tidak peduli lagi dengan orang-orang sekitar. Bapak Ibu bisa naik mobil, bisa punya semua-semua, punya uang yang banyak, lalu tidak peduli lagi dengan sesama. Itu poin pertama. Nehemia peduli. Nehemia mengasihi saudara-saudara yang dalam keadaan kehancuran, tercelah. Bagaimana dengan kita yang sudah bisa masuk ini? Apakah Bapak Ibu hanya menggerutu? Bapak Ibu hanya menghakimi mereka? Kami ini mabuk-mabuk saja. Bukan lagi seperti itu. Bertindak. Tidak lagi menggerutu, tidak lagi menghujat. Tidak lagi hakimi mereka. Mereka sudah di luar iman, tidak bisa kembali hanya dengan hujatan. Doakan mereka. Dan bertindaklah yang baik. Bertindak dengan baik. Maka mereka akan kembali kepada Tuhan. Seperti yang Nehemia lakukan. Nehemia berkomitmen. Nehemia datang kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Tuhan ampuni. Dan Allah yang Maha Kuasa tolong dengar doa kami. Jawab doa hambamu ini. Buat hambamu berhasil. Dan dia masuk ketemu dengan Raja Artasasta. Raja Artasasta. Raja Persia yang tidak kenal Tuhan itu. Tapi hatinya dijamah Tuhan. Lalu apa? Dia berikan izin. Kau pergi ke Yerusalem. Kau bangun itu tembok-tembok. Ini, biaya-biaya ini. Saya kasih surat ini. Kau pergi dan semua akan bantu. Pergi ke sana ada banyak tantangan. Tapi ada Tuhan bersama dengan Nehemia. Dan orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa. Bapak Ibu baca baik-baik. Mereka bersama-sama berdoa. Sudahkah kita punya doa? Atau Bapak Ibu bilang pakai doa Bapa kami saja. Supaya cepat-cepat saja selesai. Ya, sekarang orang mau batasi Tuhan lagi. Mau ibadah itu cepat saja. Mau doa itu cepat saja. Tidak usah bertele-tele. Siapa bilang bertele-tele? Kami sebut satu-satu supaya Tuhan menjawabnya juga satu-satu buat kita. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu dan saya bisa berdoa bersama. Karena itulah yang Tuhan kasih buat kita yang ada di gereja. Pulang dan lihat keadaanmu, lihat keadaan sesama, dan ambil waktu untuk berdoa untuk mereka. Kalau lihat keadaan tanah ini seperti ini, Bapak Ibu bukan menggerutu, marah-marah, maki-maki orang, bukan. Tapi duduk dan bertelut berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka akan ada perubahan atas tanah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita ini persembahan kita dengan nyanyian rohani 133.